Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast kita On Air on Iman. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua tuh dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang mungkin dekat dengan kita dan bahkan berada di kehidupan kita, yaitu jika kalian berada di hubungan yang mungkin yang ada di hubungan yang tanpa status, lagi PDKT mungkin, atau bahkan yang udah menikah nih. Seru banget nih. Kira-kira nih, menurut kakaknya aku bakal angkat tema apa di podcast kita kali ini? Apa ya? Apa tuh Kak? Boleh kasih tahu nggak ya? Boleh banget. Nah, jadi tema kali ini tuh kita akan mengangkat tentang ketika cinta berubah jadi kekerasan. Wah, kayaknya seru banget ya guys. Ya, ini pasti seru banget sih. Kalau dengar kata kekerasan ya, mungkin yang langsung di pikiran kita tuh adalah memukul atau bahkan secara fisik ya. Padahal kenyataannya tuh kekerasan dalam hubungan itu sering dimulai dengan dari hal-hal yang kelihatannya sangat romantis ya, atau bahkan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang. Nah, makanya dari itu nih, kita bakal bahas tentang fenomena love bombing dan kenapa sih cinta ini tuh bisa jadi kekerasan dalam perspektif psikologi maupun dalam Islam sendiri gitu. Gimana caranya Islam ini tuh memandang hubungan yang sehat tuh kayak apa gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih Kak, kira-kira kakaknya tahu gak nih aku mau mengangkat kasus yang akhir-akhir ini tuh rame banget. Kayaknya aku tahu deh, kasusnya yang berinisial IETR yang di Bandung ya. Nah iya lagi, bener. Ini pasti viral banget kan Kak, makanya kakaknya tuh sampai tahu. Dan ini tuh ya, korbannya tuh katanya diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun oleh pasangannya sendiri. Serem banget gak sih Kak? Terus tuh ya, kasus ini tuh nyadarin kita bahwa kekerasan tuh gak mandang sama siapa, statusnya apa gitu kan. Dan seringkali nih kasus kekerasan kayak gini tuh jarang banget diketahuin sama orang-orang sekitarnya gitu. Bener banget Kak. Yang bikin sedih tuh kalau hubungan ini biasanya nggak langsung berubah jadi kekerasan. Awalnya tuh terbentuk karena bentuk perhatian atau bahkan kasih sayang nih antar sesama. Nah itu yang menarik, kok bisa sih cinta yang awalnya ngasih kasih sayang, perhatian, tiba-tiba ujung-ujungnya jadi pelaku kekerasan. Ngeri banget gak sih Kak? Nah iya Kak, apa ini ada hubungannya dengan love bombing ya? Nah, apa sih tuh love bombing itu Kak? Boleh jelasin Kak? Nah, kalau dalam psikologi sendiri nih Kak, love bombing itu perasaan dimana kita tuh ngasih perhatian, pujian, juga kasih sayang yang berlebihan di awal hubungan, tapi tuh terlalu berlebihan gitu loh Kak. Dan itu tuh bertujuan supaya pasangan kita tuh kepincut gitu loh secara emosional, kayak langsung kecintaan gitu loh Kak. Oh iya. Berarti perhatian itu bukan bisa dibilang green flag ya Kak? Betul sih Kak. Sebenarnya perhatian tuh wajar ya kalau dalam hubungan, tapi kalau semuanya itu terlalu berlebihan, apalagi terlalu cepat. Misal baru 1 minggu kita kenal, baru 1 minggu jalani hubungan, tiba-tiba kamu jodoh aku, terus abis itu nanti pasangan kita marah kalau chatnya nggak dibales. Padahal kan nggak tahu ya, tiap orang tuh punya kesibukannya masing-masing. Nah sebenarnya tuh hubungan-hubungan kayak gitu tuh yang perlu diwaspadai. Kadang kalimat yang terdengar manis misal aku cemburu karena sayang, atau mungkin aku cinta kamu karena Allah, atau mungkin lagi nih aku ngatur kamu karena aku peduli banget nih sama kamu. Bahasanya tuh manis banget ya. Manis Emang bahasa banget ya. bahasa di awal-awal tuh sungguh manis permen gitu ya. Padahal nih kalau diperhatiin, perhatian yang berubah jadi kontrol tuh udah jadi hubungan yang gak sehat loh Kak. Bener banget Kak. Apalagi kalau hubungan yang nggak sehat itu berubah jadi kekerasan nih. Nah kalau misal nih
kenapa sih hubungan itu apa ya? Kenapa sih hubungan seperti itu berubah jadi kekerasan? Padahal kan awalnya tuh ada perhatian, kasih sayang ya. Kenapa Kak? Mungkin bisa Nah, dijelasin. kalau dalam psikologi sendiri itu ada nih teori namanya cycle abuse itu dari Leonard Walker. Nah, ini tuh ada 4 fase gitu loh. Fase pertama itu tentang tension building, di mana perilaku-perilakunya tuh mulai muncul ketegangan, kayak mulai marah-marah, mulai posesif yang berlebihan. Terus nih kalau misalnya udah sampai fase itu, naik nih ke fase berikutnya, ada fase insiden. Fase insiden ini tuh mulai melakukan kekerasan, maupun kekerasan fisik atau kekerasan non fisik atau verbal ya Kak. Bisa menghina, bisa juga membentak atau memanipulasi. Lalu fase berikutnya itu ada reconciliation, di mana pelaku ini tuh akan minta maaf, menangis, meringis, dan berjanji bahwa akan merubah segala perilakunya. Dan yang terakhir nih ada fase calm atau honeymoon. Itu hubungannya tuh kembali terasa manis, bahkan bisa jadi lebih manis tuh dari fase-fase sebelum mereka bertengkar ini gitu. Wow, ternyata seperti itu ya. Jadi kalau misal habis itu gimana Kak? Nah, sayangnya nih, siklus ini tuh sering banget berulang. Kayak pasti nih ada beberapa hubungan yang ketika mulai adanya siklus ini, itu tuh akan terus berulang dan susah tuh diputuskan. Gitu sih yang sering banget ya terjadi apalagi di era Gen Z, Gen Z gak tuh, Gen Z kayak kita gitu kan. Iya. Berarti kalau misal ya korban ini tuh bertahan, berarti korban ini bukan yang bodoh ya atau gimana? Nggak selalu juga sih Kak, karena di psikologi itu ada namanya trauma bond. Itu kondisi ketika seseorang tuh mulai nempel, udah ketempelan gitu secara emosionalnya sama pasangannya. Jadi dia tuh walaupun dia terus merasa disakiti, tapi kan dibaikin lagi, terus disakitin lagi, dibaikin lagi gitu. Oh, berarti siklusnya ini tuh seperti sulit terputus. Nah, kalau misal ini pastinya nggak sehat gak sih kalau misal siklus ini tuh terus berkembang. Nah, kalau menurut Islam sendiri nih, kalau hubungan yang sehat itu seperti apa ya, Kak? Nah ini nih kemarin aku tuh sempat dengar ada salah satu ustadz juga ngebahas tentang hubungan yang sehat tuh kayak apa sih. Dan tahu nggak sebenarnya di Quran tuh udah dijelasin loh bahwa Allah tuh menciptakan pasangan supaya kita tuh bisa mendapatkan rasa aman, kasih sayang, saling menghormati, juga apa ya, jadi ada yang melindungi gitu loh. Berarti hubungan yang sehat itu hubungan yang kita tuh merasa aman, merasa kesenangan, merasa bukan malah kita tuh merasa takut dan merasa tertekan dan terancam. Nah iya, bahkan Islam juga ngajarin supaya suami istri itu bisa berlaku baik satu sama lain gitu. Dan saling menghormati juga saling memberi kasih sayang loh Kak. Oh, benar banget Kak. Aku juga pernah dengar sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW ini memberikan teladan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling baik sesama keluarganya. Nah iya, jadi Islam memandang cinta itu menghormati, menghargai, juga saling menguatkan loh Kak. Islam juga ngajarin kalau cinta ini tuh sebenarnya saling menjaga, bukan malah saling memberikan kekerasan. Wah, ternyata Islam udah ngejelasin tentang cinta yang sangat jelas dalam Al-Quran. Dan pastinya ayat Al-Quran yang turun ini pasti ada sebab akibatnya. Aku juga pernah dengar nih cerita tentang Siti Aisyah yang posesif kepada Nabi Muhammad. Kalau menurut kakak nih, posesif itu selalu tanda cinta nggak sih? Kalau posesifnya berlebihan sih enggak ya Kak, karena cinta yang sehat tuh tetap menghargain privasi, nggak harus diposesifin sampai sebegitunya gitu. Setuju kak. Kadang kita itu terlalu sering menormalisasi seperti kalimat kalau sayang harus nurut atau kalau cinta harus selalu ngabarin mungkin setiap menit, jam atau
setiap waktu mungkin. Iya, sebenarnya komunikasi itu penting ya dalam hubungan, tapi kalau misalnya komunikasi itu berubah jadi kontrol yang berlebih, itu mah bukan bentuk cinta nggak sih, Kak? Iya, bener banget Kak, bener banget. Nggak kerasa nih guys, kita udah berada di ujung segmen. Jadi dari pembahasan hari ini tuh kita belajar bahwa hubungan yang awalnya terlihat romantis itu belum tentu sehat ya guys. Bener banget sih, Kak. Mau dari pandangan psikologi atau mau dari pandangan Islam, sebenarnya cinta yang sehat tuh seharusnya menimbulkan atau menghadirkan rasa aman juga saling menghormati, bukan malah menggunakan kekerasan sebagai bentuk cinta. Nah, kalau kalian atau orang yang ada di sekitar kalian itu mengalami hubungan yang penuh dengan rasa takut, ancaman atau bahkan kekerasan, jangan ragu untuk mencari orang-orang yang mungkin bisa dipercaya atau bahkan buat tenaga profesional. Iya nih guys, buat kalian yang ngerasa kalian tuh dilakukan kekerasan gitu sama pasangan kalian, jangan takut buat ngasih tahu sama tenaga ahlinya gitu. Bener banget. Iya, nah mungkin terima kasih ya untuk kakaknya dan untuk teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita. Semoga obrolan hari ini bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi dan bisa membantu kita untuk memaknai makna cintanya sebenarnya tuh kayak apa sih. Iya, benar Oke. banget. Oke.